Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hukum seorang yang transfusi darah di bulan Ramadan. Apakah transfusi darah itu membatalkan puasa atau tidak? Dan semisal transfusi darah ini hukum berbekam di bulan Ramadan. Dalam hal ini para ulama, mayoritas ulama atau hampir semua ulama menyatakan bahwa transfusi darah dan berbekam saat sedang puasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan kita pas sedang puasa kemudian mau hijamah atau berbekam atau mau transfusi darah, maka itu dipersilahkan saja karena tidak membatalkan puasa. Yang penting tubuh kita siap dan kuat ketika melakukan amaliyah itu. Karena kaidahnya disebutkan oleh para ulama, al-fitru bima dakhal la bima kharaj. Batalnya puasa seseorang itu disebabkan oleh sesuatu yang masuk, bukan oleh sesuatu yang keluar. Ya, disebabkan oleh sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Walaupun kaidah ini tidak mutlak, tapi secara umum kaidahnya begitu. Dalam hal sesuatu yang batalkan puasa adalah puasa itu batal dengan sesuatu yang masuk, ya, yang masuk bukan sesuatu yang keluar. Adapun hadis yang berbunyi aftara al-hajim wal mahjum, seorang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya, hadis ini mansukh. Hadis ini statusnya mansukh. Mansukh itu hukumnya sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Jadi ada dalil yang sahih tapi hukumnya tidak berlaku. Makanya kita perlu belajar ilmu usul fikih supaya paham seperti ini. Jadi tidak setiap hadis yang sahih itu bisa dijadikan dalil. Sebab apa? Sebab hadisnya sudah mansukh. Sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya dengan dalil yang lainnya. Yang menasikh, yang menghapus hukumnya hadis lain, di mana Nabi Muhammad SAW itu pernah dibekam dan beliau tetap berpuasa, tetap melanjutkan puasanya. Berarti hadis yang sebelumnya tadi yang menunjukkan orang yang membekam dan dibekam batal puasanya itu sudah tidak berlaku hukumnya. Hanya saya menyarankan ya, mungkin untuk khususnya para pemuda, para pemudi yang masih punya kesempatan umur yang lebih luas, lebih panjang dan punya kemampuan berpikir lebih, itu seyogianya bisa membekali diri dengan belajar ilmu usul fikih agar pemahaman kita itu bisa lurus, bisa senantiasa di atas rel. Karena agama ini tidak bisa dipahami sekedar kita membaca hadis atau menerjemahkan hadis. Dalil-dalil itu harus diperlakukan dengan qawaid, dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama. Karena nanti akan ada hadis yang sahih tidak bisa dipakai dalil, tapi ada dalil yang dhaif, yang lemah malah dipakai dalil. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan hadisnya lemah tapi dipakai. Contohnya hadis tentang perubahan air. Air itu akan berubah menjadi najis kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya: warna, bau, dan rasa. Jadi kalau ada air di ember, kemasukan kecipratan air kencing anak kita, cerit begitu, status air ini bagaimana? Apakah najis atau tidak?
Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, otomatis najis. Ada perubahan atau tidak? Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula, maka ditunggu apakah ada 3 perubahan ini atau tidak. Kalau ada salah satu dari perubahan ini, warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, maka baru najis. Tapi kalau tidak ada perubahan ini, maka tidak najis. Ini hadisnya yang dipakai status riwayatnya itu dhaif. Kalau dilihat dari sisi riwayat itu dhaif, lemah. Semua ulama ahli hadis melemahkan, tapi kandungannya dipakai. Ini ya, rumitnya menyimpulkan hukum-hukum agama itu luar biasa. Kok dipakai? Ya, karena kandungan hadis ini walaupun secara riwayatan adalah lemah, tapi secara kandungan, secara makna itu sudah diterima dan terjadi ijma, konsensus ulama terhadap kandungannya. Itu rumitnya seperti itu. Jadi kita kembali kepada hukum apa tadi, untuk orang yang transfusi darah dan berbekam di bulan Ramadan itu, atau di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan apa? Puasa. Cuma nanti tinggal fisik kita kuat atau tidak. Kalau kita merasa lemah jangan dipaksa, karena nanti bisa menyebabkan mudarat kepada kita. Tapi kalau dari sisi batal tidaknya, tidak batal. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.